Bismillah kita mulai ya, teman-teman. Ya, Nabi Musa terkejar ya. Nabi Musa kekejar. Terus hmm, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkatnya ke tanah. Ketika Nabi Musa berlaku demikian, laut terbelah. Terus mereka Nabi Musa sama Bani Israel ini nyebrang. Dikatakan terbelahnya laut itu ada 70 jalur. Nggak tahu apakah di depan satu, terus nanti di jalannya bercabang, atau di awal udah ada 70 jalur. Tapi intinya masing-masing suku atau masing-masing keluarga dari Bani Israel ini lewat jalur yang beda-beda. Jadi kalau Bani Israel itu asalnya dari Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub ini punya anak berjumlah 12. Berarti kan zaman itu, zamannya Nabi Yusuf, setidaknya ada 12 keluarga. Tapi ketika zamannya Nabi Musa, Bani Israel ini sudah jadi 70 keluarga. Terus kalau kemarin ingat, jarak antara Nabi Yusuf sama Nabi Musa itu kurang lebih seperti jarak dari kakek sama cucunya. Udah, terus dikejar Fir'aun. Kemudian Fir'aun itu kenapa kok tidak bisa ngejar, padahal dia pakai ah, pakai apa ya, chariot tuh biasanya pakai kereta kereta kuda gitu ya. Ini ya, Firaun pakai kendaraan, umatnya Firaun itu enggak. Terus kenapa kok enggak bisa ngejar? Karena tentaranya Firaun itu dihadang sama malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu datang bersama kudanya menghalangi pasukannya Firaun buat ngejar Nabi Musa. Singkat cerita, sampai ke seberang, Firaun masih di tengah laut. Kemudian malaikat Jibril pergi, Allah turunkan kembali airnya. Hmm, Terus setelah itu Fir'aun mau bertobat tapi nggak bisa. Walaupun mungkin kalau teman-teman ngeh gitu ya, waktu tobat itu sampai nyawa di kerongkongan. Padahal kan masih ada waktu, dalam keadaan itu Fir'aun belum sakaratul maut. Nanti kita bahas sedikit kenapa kok bisa kayak gitu waktu kita bahas mati. Ada nggak sih di timeline kita bahas mati? Ada kan? Terus kemudian Allah berfirman di Al-Quran, kami selamatkan jasadmu pada hari ini sebagai bentuk pembelajaran untuk umat-umat berikutnya. Jadi di kitab-kitab yang lain itu disampaikan kalau memang Fir'aun tenggelam di laut. Tapi nggak ada kitab yang mengabarkan bagaimana dengan kondisi jasadnya beliau. Kok beliau? Jasadnya Fir'aun. Tapi di Quran dijelasin. Aku lupa ayat sama suratnya apa. Jajal Mas Hakimi Hasan Basri bisa membantu. Tapi kurang lebih artinya kami selamatkan jasadmu pada hari ini sebagai, ya, sebagai hikmah, sebagai pelajaran. Ayat ini yang bikin salah seorang ilmuwan Perancis jadi mualaf apa ya? Jadi dia neliti ini ya, dia neliti jasadnya Firaun. Terus dia cerita, dia kan ilmuwan. Terus dia jemput jasadnya dari Mesir terus dibawa ke Perancis. Itu sama eh, presiden dan ini dan petinggi-petinggi negara. Terus di pesawat jasadnya Firaun itu ditaruh di depan,
Kemudian politikus-politikus yang ikut, jadi dia kan ilmuwan, yang lain politikus. Orang-orang yang lain yang ada di pesawat itu sepanjang jalan menghadap muminya Firaun, menghadap jasadnya Firaun, terus tunduk ke dia. Jadi benar-benar kayak segan. Benar-benar masih merasa kalau orang ini adalah uh, seorang penguasa yang harus dihormati, disegani, bahkan mungkin berharap supaya kekuasaannya bisa kayak mm, uh, jasad yang ada di depannya. Kalau teman-teman ngeh, kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak berbau spiritual, tidak berbau mistis. Padahal orang-orang yang mencegah kita untuk mengakses hal-hal spiritual itu justru sangat spiritual. Walaupun kiblatnya beda. Walaupun kebanyakan dari mereka kiblatnya itu hawa nafsu atau kiblatnya itu setan. Tapi mereka-mereka ini justru sangat spiritual, dan yang rugi itu orang-orang yang eh, sama sekali tidak mengindahkan urusan-urusan rohani. Dan itu masalah Fir'aunnya. Terus Nabi Musa kan survive sama kaumnya, kemudian tiba di daerah Syam, nyebrang Laut Tengah sampai ke Syams, belum sampai ke Palestina, tujuannya Palestina. Terus habis itu mereka ini Bani Israel dalam perjalanan ini mulai 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 neko-neko. Pertama mereka lewat satu kampung gitu ya di dalam perjalanan. Jadi dikatakan mereka melakukan perjalanan selama 3 hari ke arah Palestina. Itu nggak nemu air. Tapi di tengah-tengah perjalanan, nggak tahu di hari keberapa, nggak dikatakan. Mereka itu melewati suatu pemukiman. Yang di pemukiman itu orang-orangnya menyembah sapi. Sapinya hidup. Mereka nyembah sapi. Kemudian di hari ketiga, rombongan ini nemu sumber air, tapi sumber airnya beracun. Kemudian Allah firmankan ke Nabi Musa untuk ngambil uh, ranting kayu gitu ya. Terus dilempar ke sumber airnya. Qadarullah sumber airnya jadi bisa diminum. Racunnya hilang. Jadi perintahnya Allah ke Nabi Musa itu kebanyakan uh, tidak langsung mukul tongkat ke tanah, lautnya terbelah, melempar tongkat jadi ular, melempar ranting kayu, airnya bisa diminum. Jauh di luar nalar. Kemudian setelah pada bisa minum, kan logikanya orang bersyukur. Tapi sebagian kecil dari Bani Israel ini, mereka ingin bersyukurnya salah sasaran. Jadi mereka ingin bersyukur kepada Tuhan, tapi Tuhannya nggak ada, nggak kelihatan. Terus minta ke Nabi Musa, wahai Musa, kenapa kamu nggak bikin Tuhan kayak orang-orang di kampung yang kita lewatin tadi? Jadi kecenderungannya untuk melakukan bid'ah itu sangat besar. Kemudian sama Nabi Musa ditegur, terus melanjutkan perjalanan, terus sampailah di suatu gurun yang memisahkan antara tempat mereka berdiri dengan wilayah Palestina. Kemudian Nabi Musa dikasih, tadinya waktu itu di Palestina itu ada 2 kaum yang sedang bermukim. Dua-duanya jahat. Terus Bani Israel ini diminta untuk memerangi mereka. Kemudian kata Bani Israel apa? Pergilah kamu dan Tuhanmu memerangi mereka. Kami tunggu di sini.
Jadi mereka nggak mau ikut-ikut. Mereka ya mereka pengen terima enaknya aja. Nabi Musa yang disuruh pergi sendiri, katanya dia punya Tuhan. Eh, nanti kalau udah selesai perangnya, baru mereka mau masuk. Nah, asbab namanya kaum Jabar ya. Namanya kaum Jabar. Tak tulis. Disebutkan ini kalau secara fisik mereka lebih tinggi dari orang rata-rata. Kemudian asbab mereka bersifat pengecut ini, bersifat munafik ini, nggak mau ikut berjuang dengan nabinya Allah. Jarak antara gurun ke Palestina itu dekat, jadi nyebrang gurunnya itu nggak terlalu jauh. Cuman oleh Allah mereka disesatkan di dalam gurun itu selama 40 tahun. Jadi mereka seolah-olah berjalan ke arah Palestina, tapi mereka tuh muter-muter di gurunnya 40 tahun. Kalau teman-teman mau cek di surat Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Dan ini hikmah buat kita bahwasannya tanda-tanda Allah itu banyak. Bayangin ya, barusan mereka menang lawan Fir'aun. Dikasih Allah bantuan melawan Fir'aun. Kalau mau mengklaim penguasa dunia saat itu iya. Pasukannya paling besar iya. Militernya paling canggih iya. Mereka bisa ngelawan. Nggak ada luka. Ya kan? Allah kasih kemenangan. Syaratnya cuma nurut sama Nabi Musa. Di depan mata mereka itu sudah banyak mukjizat, laut terbelah dan segala macam, air beracun bisa diminum. Mereka nggak kena wabahnya dulu waktu di Mesir, padahal bangsa Kipti kena. Tapi iman mereka nggak tumbuh. Jadi ketika mereka disuruh memerangi kaum Jabar yang cuman punya kelebihan fisik secara ukuran aja, mereka nggak yakin. Mereka takut, mereka nurutin hawa nafsunya. Maka dari itulah Bani Israel, bangsa Yahudi, pada khususnya, itu dikatakan memiliki karakteristik orang-orang yang dimurkai. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub waladdallin, ya kan? Orang yang dimurkai, orang yang diberi nikmat itu orang yang tahu dan melaksanakan, orang yang dimurkai itu yang tahu tapi tidak melaksanakan, orang yang sesat itu orang yang tidak tahu tapi melakukan sesuatu. Nah, Bani Israel ini tahu betul kalau mereka pasti menang, tapi mereka nggak mau ikut berjuang. Sama halnya kalau kita tahu betul Allah bukakan ampunan seluas mungkin, tahu betul umat Muhammad pasti surganya, mengimani itu, tapi kita nggak berjuang ke arah sana. Kita nambah maksiat pun kalau kita nambah maksiat tobatnya nggak ada. Jadi kita tahu, tapi tidak melaksanakan. Bahkan dikatakan seseorang itu berdusta ketika dia ingin masuk surga, tapi melaksanakan amalan-amalan penghuni neraka. Dia tahu, tapi nggak melaksanakan. Seperti halnya Bani Israel. Kemudian setelah 40 tahun muter-muter di gurun pasirnya itu, mereka keluar. Keluarnya tuh ya di gerbangnya, di gerbang Palestinanya itu terus mereka perang. Belum, 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 belum ini, belum, belum menang. Pokoknya di hari ketiga perang itu Nabi Musa dipanggil Allah ke Bukit Sinai. Jadi balik. Jadi Nabi Musa diminta meninggalkan medan perang. Terus aku nggak nyatet sih, tapi aku
Ingat di Qisasul Anbiya itu dikatakan Bani Israelnya mereka nggak mau ngelanjutin perang sampai Nabi Musa balik lagi. Ini sifat pengecutnya masih ada. Terus Allah panggil ke Bukit Sinai. Allah sampaikan syariat-syariat awal umatnya Nabi Musa yang kita kenal dengan istilah Ten Commandments. Jadi suhuf-suhuf perintah-perintah Allah di zamannya Nabi Musa itu turun dua tahap. Berlaku sebuah kitab eh, waktu turun kitab Taurat dan berlaku ini kayak semacam intro pemanasan. Jadi sebelum sebelum Allah kasih syariat yang panjang, yang banyak, Allah kasih dulu syariat yang sederhana. Ini tak bacain ya, 10 perintah Allahnya apa, supaya kita bisa mengambil hikmah juga. Karena kalau 10 perintah ini datang di depan, berarti sangat penting. Berarti 10 hal ini adalah hal-hal yang utama untuk kita amalkan terlebih dahulu. Yang pertama, perintah untuk hanya beribadah kepada Allah. Hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, larangan untuk bersumpah palsu atas nama Allah. Terus yang ketiga, perintah untuk menjaga hari Sabtu. Maksudnya mengosongkan hari satu hari dalam seminggu untuk beribadah kepada Allah dan tidak mengindahkan urusan dunia. Sedangkan untuk kaum muslimin, hari Sabtu ini diganti hari Jumat dan dikhususkan hanya untuk waktu ibadah Jumat saja. Cuman kalau teman-teman ngah hari Jumat kayak gimana, eh, emang rugi kalau tidak dimanfaatkan untuk bermunajat. Itu perintah ketiga. Yang perintah keempat, menghormati dan memuliakan orang tua. Plus di dalam teks syariatnya itu benar-benar dikatakan perintah memuliakan dan menghormati ibu dan bapak agar berumur panjang dalam hidupnya. Ada ininya, ada fadilahnya. Jadi ketika memuliakan dan menghormati ibu bapak supaya berumur panjang dalam hidupnya di dunia sebagai anugerah dari Allah. Kalimatnya kayak gitu. Yang kelima, dilarang saling membunuh. Yang keenam, dilarang berzina. Kemudian yang ketujuh, dilarang mencuri. Yang kedelapan, tidak memberikan kesaksian palsu. Beda ya, yang tadi bersumpah palsu, yang kedelapan ini kesaksian palsu. Perlu dijelasin bedanya apa enggak? Kalau sumpah itu pada umumnya terkait sama dirimu sendiri. Misalnya kamu bersumpah habis ngapain, atau kamu bersumpah akan melakukan sesuatu. Tapi kalau kesaksian itu kaitannya sama orang lain. Aku bersaksi kalau si Fulan habis kayak gini, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kesembilan, tidak melepas pandangan mata secara liar ke rumah saudaramu. Maksudnya apa? Kamu kamu kita tidak diperkenankan untuk cari-cari mencari tahu urusan orang, mencari tahu aib orang lain, mencari tahu kegiatannya sehari-hari, mencari tahu keadaannya, terutama untuk dijadikan perbandingan, dijadikan bahan gunjingan, atau dijadikan bahan untuk menghinakan, atau sebaliknya dijadikan sarana untuk menenangkan atau membenarkan keadaan diri. Misalnya kamu punya punya ternak sapi 5, terus kamu ingok-ingok tetanggamu dia cuma punya 3.
terus kamu, dia punya 3, aku punya 5. Kayak gitu nggak diperkenankan. Bahkan secara ini ya, secara harfiah pun melepas pandangan ke arah rumah orang itu tidak baik. Makanya sunnah ketika kita bertamu, kalau kamu ngetuk pintu, sunnahnya itu tidak menghadap ke dalam. Kemudian kalau kita bicara feng shui, feng shui, feng shui itu sunnah ya kalau teman-teman perhatikan kontennya. Eh, Tidak dianjurkan untuk eh, membangun pintu berhadapan. Jadi misalnya kamu punya pintu depan, dibuka masuk ruang tamu. Terus ada sekat masuk ke ruang keluarga. Lah pintunya itu nggak dianjurkan untuk segaris. Atau kamu punya kamar di rumah, yang kamar itu berhadapan. Lah pintunya juga tidak dianjurkan untuk berhadapan. Itu nomor 9. Dan yang terakhir, jangan menginginkan istri saudaramu. Jangan menginginkan budak dan pembantunya. Jangan menginginkan hewan dan kendaraannya, serta apa saja yang menjadi milik orang lain. Maksudnya di poin ke-10 ini, tidak diperkenankan untuk iri hati. Plus dengki ya. Boleh dengki sama iri hati. Itu Ten Commandments, isinya kayak gitu. Terus Nabi Musa balik. Balik kan? Terus lanjut perangnya lawan kaum Jabar tadi. Terus menang. Masuk. Masuk ke ini. Masuk ke mana? Masuk ke Filistin. Nah, waktu masuk ini, Nabi Musa itu dapat firman dari Allah untuk disampaikan ke Bani Israel. Ada perintah. Perintahnya yaitu memasuki pintu gerbangnya, memasuki wilayah Palestina. Itu diminta untuk menundukkan kepala dan bertasbih. Jadi kamu cukup menundukkan kepala dan memuji Allah. Tapi Bani Israel ini nggak tahu kenapa ya. Jadi mereka itu ada yang provokasi. Ayo kita masuk, nggak nggak cuman menundukkan kepala, tapi kita masuk itu merangkak. Terus kita minta sama Tuhan eh, biji-bijian, gandum-gandum, tanaman-tanaman subur, eh, harta yang berlimpah. Jadi iman mereka itu ditukar untuk dunia, untuk kekuasaan, untuk hawa nafsu. Jadi mereka rela untuk eh, beribadah dengan cara yang lebih berat, tapi untuk ganjaran yang lebih buruk. Jadi Allah cuma minta nundukkan kepala, dapat Allah. Tapi mereka tukar itu dengan merangkak karena mereka pinginnya gandum, bukan Allah. Dan kita berlindung supaya kita nggak seperti itu. Karena Allah ya kita tuh cukup selamat hidup di dunia itu ngelaksanain 8 hal. Dan 8 hal ini nggak ngoyo sama sekali. Nutup aurat, menuntut ilmu, berbakti ke orang tua, sholat wajib, puasa Ramadan, zakat kalau udah nisab hartanya, haji kalau udah mampu, syahadat juga di depan, udah sampai surga. Tapi banyak orang yang nggak puas, mereka rela untuk bersakit-sakit demi dunia, tapi ini ditinggal. Ambil contoh, rela melepas aurat supaya bisa kerja di instansi tertentu, karena aturan di situ nggak boleh pakai kerudung misalnya. Ini kan sama hakikatnya dengan Bani Israel yang eh, rela merangkak-rangkak demi gandum. Atau orang kerja sangat keras sampai lupa waktu sholat.
Mereka demi demi sepiring nasi ya. Soalnya mau sekaya apapun kita kan yang kita makan sama-sama sepiring. Mereka tuker itu, mereka tuker Allah demi demi dunia. Padahal prosesnya lebih sakit dan ganjarannya bakal lebih sakit lagi. Dah mereka masuk dan Allah baiknya Allah ya dikasih hadiah. Kalau teman-teman pernah dengar mana dan salwa, eh, Allah kirim itu untuk memuliakan Bani Israel. Makanan langsung dari surga. Mana salwa itu yang satu burung unggas, pecel lele itulah. Yang satu es krim. Anggap anggap aja kayak es krim, semacam es krim. Yang kalau Bani Israel ini bukan makanan perayaan kayak Nabi Isa, kayak Last Supper nggak kayak gitu. Jadi bukan mereka masuk Palestina dirayakan dengan makanan itu tuh enggak. Itu bukan event, itu daily. Jadi tiap tiap sore ada ada unggas dari surga Allah kirim untuk hinggap di halaman rumah mereka. Jadi mereka nggak perlu susah-susah kerja. Makanan tuh datang. Mereka masuk dapur di pagi harinya, es krimnya tuh udah ada. Nggak perlu bikin. Tiap hari kayak gitu. Kemudian Bani Israel bilang apa? Mereka tanya ke Nabi Musa, wahai Musa, mana kacang-kacangannya? Mana? Jadi kayak mereka tuh nanyain lalapannya mana kok nggak dikirim sama Allah. Jadi kasih pecel lele, mereka nanyain lalapannya. Mindsetnya itu minta, 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 mau, mau, mau. Bukan menerima dan bersyukur. Nah, karena pertanyaan kecil itu di stop sama Allah. Dan ini hikmah ini berulang-ulang ya teman-teman. Kesalahan dari sebagian kecil masyarakat itu berlaku untuk semuanya. Jadi satu orang nanyain, sebagian orang nanyain, semuanya dapat dapat ini, dapat imbasnya. Terus kayak tadi, misalnya mereka tersesat di gurun selama 40 tahun. Nabi Musa kan ikut nungguin, bukan kaumnya aja yang tersesat. Maka penting sekali saling mengingatkan dalam kebaikan. Terus pada suatu ketika dalam dalam kehidupan bermasyarakat di sana gitu ya, Nabi Musa ini dipanggil untuk dikasih Taurat, dipanggil lagi ke Bukit Sinai. Di sini berlaku peristiwa yang Nabi Musa pengen lihat Allah, terus Allah bilang, kamu perhatikan gunung di seberang tempat kamu berada. Kalau gunung itu kuat lihat aku, berarti kamu juga kuat. Dan kemudian gunungnya hancur berkeping-keping dengan suara yang keras sampai Nabi Musa pingsan. Kemudian Allah berfirman, sungguh yang aku tampakkan kepada gunung tadi bahkan belum sebesar ujung kukuku, kata Allah demikian. Event itu terjadi waktu Nabi Musa dikasih Taurat. Hadis ini, cerita ini muncul ketika waktu di Madinah, orang-orang Yahudi itu bangga-banggain Nabi Musa. Terus ada salah seorang sahabat yang bangga-banggain Rasulullah. Jadi mereka saling beradu siapa yang lebih baik di antara Musa dan Muhammad. Kemudian sahabat balik mengadu dan kata Rasulullah, ya emang tidak ada dari intinya semua nabi itu punya kelebihan. Kita tidak lebih baik satu antara satu sama lain. Kita semua manusia. Rasulullah intinya bilang kayak gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan keunggulannya Nabi Musa itu, kata Rasulullah, besok aku manusia pertama yang siuman di padang mahsyar. Tapi ketika aku sadar, Nabi Musa itu sudah nongkrong sama Allah di bawah arsnya. Nggak ada nggak ada maknanya tuh loh kamu mengambil suatu peristiwa terus
mengklaim itu sebagai bentuk keunggulan itu nggak ada. Karena kalau kamu mau cari-cari kesalahanmu pasti ada. Kalau kamu mau cari-cari kelebihan orang lain atas dirimu juga pasti ada. Karena satu-satunya yang mutlak itu cuman Allah. Dikatakan Nabi Musa itu tidak pingsan ketika melihat Allah di padang mahsyar karena sudah berlaku pingsannya waktu di Bukit Sinai. Terus ini sedikit info ya teman-teman. Kitab Taurat itu bentuknya langsung buku, bentuknya langsung kitab. Jadi fisik, secara fisik ada. Eh, Kalau Al-Quran kan firman yang kemudian diingat, dicatat, ditulis, dicetak, dikumpulkan, dicetak. Tapi kalau Taurat itu benar-benar jadi turun kitab. Kertasnya itu permata. Jadi Taurat itu kertasnya permata, tintanya emas. Jadi bayangin kamu ada yang di rumah punya meja terus di atasnya ada kaca tipis gitu. Ya, ya atau kamu lihat jendela deh. Nah, kacanya kamu bayangin kaca jendelamu itu permata, terus di permukaannya ada ada ukiran dari emas, ada tulisannya. Lah Taurat tuh kayak gitu bentuknya. Kertas-kertasnya itu batu permata. Berlembar-lembar ya, nggak satu lempeng gitu. Jadi beneran kayak buku tapi nggak bisa ditekuk. Dah, begitu pulang. Oh, pertanyaan bagus, nanti dibahas. Kalau nggak waktu kita bahas kiamat. Kalau kalau nggak kita nanti kalau pas bahas kiamat aja ya kita bahas masih ada apa enggak. Ini perlunya kita belajar sirah ya dan ini sedikit pengingat buat kita semua kalau kita belajar kayak gini dalam rangka belajar rukun iman. Iman kepada Rasul, iman kepada utusan-utusan Allah. Ini kita masih bahas pondasi. Jadi nanti kalau teman-teman belajar yang bukan pondasi, bakal langsung oh ini bisa kejadian kayak gini karena dulu waktu kisah Nabi ini berlaku kayak gimana. Oh kenapa ini bisa kayak gini? Karena dulu waktu zamannya Nabi Yusuf kayak gini. Karena dulu waktu zaman Nabi Musa kayak gini. Nah, sekarang diperhatikan dulu aja. Udah, terus balik sampai Palestina. Bani Israel itu udah nyembah patung. Jadi di Palestina itu udah ada patung sapi. Orang-orang udah nyembah itu. Kan? Nabi Musa sampai ke pulang lihat keadaan demikian, dia marah, terus tabutnya itu dilempar, dibuang. Kamu kayak misalnya apa ya? Kamu mutung terus tok jarge gitu, terus berserakan di tanah. Kemudian ditelusuri, ternyata yang neko-neko bikin patung sapi itu namanya Samiri. Namanya Samiri. Dikatakan Samiri ini punya ilmu, punya rahasia. Dia rahasia yang dia ketahui itu ini. Jadi ini ada hukum alam yang berlaku di dunia ya teman-teman. Banyak kan hukum alamnya. Salah satunya malaikat Jibril itu jejak kakinya berkah. Kalau kamu bisa dapat tanah yang habis diinjak sama malaikat Jibril, terus kamu ambil tanah itu, kamu buang ke gurun, gurunnya jadi hutan. Air zam-zam itu ngalir terus sampai sekarang. Kemudian airnya kualitasnya paling bagus, debitnya banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga karena yang nutuk eh, telapak kakinya malaikat Jibril. Pun Samiri ini waktu malaikat Jibril menghadang Firaun, karena dia tahu rahasia ini, dia ngambil
jejak kakinya. Jadi dia ngendap apa? Dia ngendap-ngendap terus ngambil ini, ngambil jejak kakinya malaikat Jibril. Dia simpen. Nggak, belum tahu waktu itu mau dipakai buat apa, tapi dia simpen. Ini kalau teman-teman penasaran kisahnya di mana, Allah kisahkan di surat Toha ayat 83 sampai 98. Nanti kalau ketika ada kalimat yang bunyinya jejak Rasul, Rasul yang dimaksud itu malaikat Jibril. Ya kan? Nah, eh, ketika ada vacuum of power tadi, Nabi Musa nggak ada, Nabi Harun eh, tidak terlalu diapresiasi, maka Samiri ini balik akidah dari Bani Israel. Kalau tadi teman-teman ingat mereka pernah pengen punya Tuhan dari kaum yang nyembah sapi di dataran Syams. Nah, Samiri ini bikin patung sapi dari emas. Ketika dia ngelebur emasnya, dia masukin jejak kakinya malaikat Jibril tadi. Jadi tanahnya dicampur adonan patungnya. Maka setelah patung itu jadi, patungnya bisa ngomong. Maksudnya ini, patungnya bisa bersuara layaknya sapi pada umumnya. Saking berkahnya jejaknya malaikat Jibril tadi. Karena Bani Israel ini emang mentalnya sudah salah, ditambah lihat patungnya ini ya bisa hidup, mereka lebih mudah lagi untuk menuhankan. Kemudian Nabi Musa datang marah, terus Allah turunkan perintah untuk bertaubat. Kalau teman-teman cek di surat Al-A'raf ayat 153, ini tak sertakan dalilnya ya karena mungkin wagu. Tapi sesungguhnya banyak hal yang kita dengar wagu itu cuman gara-gara kita yang kurang ilmunya, bukan karena apa yang kita dengar itu salah. Jadi taubatnya orang-orang yang nyembah sapi itu adalah bunuh diri. Jadi taubatnya itu bunuh diri. Ini ya, sebagai gambaran tidak semua Bani Israel nyembah sapi. Tapi yang nyembah sapi itu diminta taubat. Taubatnya bunuh diri. Tapi tidak semua mau bunuh diri. Jadi nggak semua entah karena nggak mau tobat, nggak merasa salah atau karena takut. Kemudian Allah berlaku azab buat mereka. Berlaku hukuman buat mereka itu saling bunuh. Nggak tahu ya sebabnya apa. Pokoknya karena nggak semuanya mau melaksanakan bunuh diri, maka mereka saling bunuh malahan. Dikatakan di peristiwa saling bunuh ini 70.000 orang mati. Setelah peristiwa ini masih ada sisa-sisa orang yang zalim tapi belum kena taubat atau belum kena mati. Sisanya sisanya ini sama Nabi Musa dibawa ke Bukit Sinai untuk dimintakan ampunan. Jadi Nabi Musa minta ditemenin 70 orang. 70 orangnya ini 70 orang yang soleh. Terus rombongan Nabi Musa plus 70 orangnya ini itu mendampingi sisa-sisa orang yang berdosa tadi untuk dimintakan ampunan. Terus sampai ke Bukit Sinai, eh, kaumnya itu nunggu Nabi Musa naik ke bukit, minta 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 ini, minta 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 Allah mengampuni. Terus buat gambaran teman-teman ya, tiap kali Nabi Musa itu berinteraksi sama Allah di Bukit Sinai, itu berlaku keadaan kayak yang kok lihat di kartun-kartun. Jadi gunungnya ketutup awan, ketutup kabut. Jadi orang nggak bisa lihat di situ ada apa. Terus dari puncak gunung ke langit itu ada pilar cahaya. Nah kan orang-orang yang nunggu di bawah gumun toh. Ini
ini apa ya? Ini hikmah lagi. Jadi jangan gampang jangan gumunan, jangan gampang terdistraksi. Ada hal-hal yang lebih penting. Ah, dosa-dosa kita, iman kita itu lebih penting daripada apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Bahkan dunia dunia itu perhiasan. Perhiasan itu fungsinya untuk pengalih perhatian supaya kamu merasa terpikat di situ. Jadi alih-alih orang-orang yang berdosa ini mikirin dosa mereka diampuni apa enggak, selama mereka nunggu di bawah itu pikiran mereka justru Nabi Musa lagi ngapain? Apa yang terjadi di balik awan ini? Apa yang ada di atas pilar cahaya itu? Jadi mereka tuh malah harusnya khusyuk, malah kemana-mana pikirannya. Aku rata untuk film Thor. Aku ngerti. Nah, setelah Nabi Musa turun, jadi awannya pergi, pilar cahayanya hilang, Nabi Musa turun, maka kalimat pertama yang keluar dari orang-orang yang di bawah itu adalah bukan wahai Nabi Allah, apakah dosa kami sudah diampuni? Tapi mereka justru berkata, wahai Musa, kami juga ingin lihat Allah. Mereka bilang gitu. Padahal Nabi Musa nggak lihat Allah. Begitu mereka tanya, uh, begitu mereka menuntut untuk lihat Allah, begitu kalimatnya keluar, wahai Musa kami ingin lihat Allah. Allah kirimkan sambaran petir yang mewafatkan semua orang di situ. Jadi udah dikasih kesempatan panjang untuk bertaubat, nggak pernah diambil. Habis dosa udah masih dikasih hidup, maksiat lagi dikasih hidup lagi, kayak gitu terus. Tapi yang ada dosa mereka semakin besar. Kemudian Nabi Musa balik kan ke mana? Ke aku lupa termasuk orang solehnya apa enggak? Enggak, enggak tak catat. Terus aku males buka kitabnya, maaf ya. Kemudian ada suatu peristiwa lagi. Jadi kan yang tadi kan ini yang bener-bener dosa nyembah sapinya kan udah habis tuh. Udah selesai perkara. Terus Bani Israel sisanya itu diambil komitmen untuk taat ke Taurat. Jadi diulang lagi syahadatnya. Semacam itulah. Pokoknya ditarik janji lagi untuk kamu mau nggak nurut sama perintah Allah. Dan ternyata lidah mereka tuh tercekat. Jadi mereka tuh ketika ditanyain, kamu mau nggak beriman, kamu mau nggak nurut, tidak ada dari mereka yang langsung saya mau, saya taat, gitu nggak ada. Mereka mikir, kalau aku taat, aku ruginya apa? Ditanyain yang kedua kali, mereka masih mikir. Kemudian 3 kali ditanya, itu suasananya udah beda. Jadi Allah itu ngirim malaikat untuk bawa gunung di atas Palestina. Jadi waktu Nabi Musa ngulang pertanyaan yang ketiga, kamu mau taat apa enggak? Itu di atas mereka ada gunung di langit. Kalau mereka bilang enggak, gunungnya jatuh. Karena ada gunung di atas mereka, mereka bilang kami taat. Itu kelakuannya Bani Israel. Terus kalau teman-teman ngah di surat Al-Baqarah, Al-Baqarah sapi betina ya. Bani Israel itu kan ngeyel banget dikasih syariat. Mereka udah janji mau taat kan. Tapi mereka diminta untuk nyembelih sapi betina, mereka sebetulnya nggak mau. Ini kalau teman-teman tahu cerita lengkapnya kenapa mereka merasa berat. Jadi syariat yang jelas aja mereka merasa berat, apalagi yang nggak jelas. Jadi perkara sapi ini nggak jelas teman-teman saja nih di nalar kita sebagai manusia. Bener-bener cuman buat orang yang
berpasrah diri kepada Allah. Jadi suatu ketika ada orang kaya meninggal, mayatnya dibuang di tengah jalan. Yang bunuh itu anaknya sendiri. Jadi dia punya anak 10, anaknya yang paling tua itu nggak sabar dapat warisan. Akhirnya dia bunuh ayahnya, mayatnya dibuang ke jalan. Terus si anak ini dia dia pura-pura nemu mayatnya, terus nuduh adik-adiknya yang bunuh. Kemudian mereka berdebat, masyarakat berkumpul di ini di jalan itu, di mengelilingi mayatnya, mereka berantem di sana, tuduh-tuduhan. Terus ada seseorang dari mereka yang berkata, orang ini bilang kita kan punya nabi, kenapa nggak tanya dia aja? Terus Nabi Musa dipanggil. Karena Nabi Musa bisa ngobrol nih sama Allah. Nabi Musa kan tanya, ya Allah, ini siapa yang bunuh? Kemudian Allah berfirman, sembelihlah sapi. Sembelihlah sapi betina. Ya. Nabi Musa tanya, siapa yang bunuh? Allah jawab, sembelihlah sapi betina. Nabi Musa juga apa adanya. Jadi Nabi Musa itu benar-benar manut, benar-benar pasrah. Jadi ketika dia tanya siapa yang bunuh, Allah jawab, sembelihlah sapi betina. Masyarakatnya kan tanya lagi. Ketika Nabi Musa udah selesai ngobrol sama Allah, kan masyarakatnya, wahai Musa, siapa yang bunuh? Ya, Nabi Musa jawabnya, sembelihlah sapi betina. Nggak jawab yang bunuh si Fulan atau si Fulan tuh nggak jawab. Jawabnya itu. Nah, karena sudah berlaku janji atas mereka, kalau mereka harus taat, mau nggak mau mereka taat. Tapi karena mereka nggak mau, mereka cari-cari alasan. Caranya adalah dengan mempertanyakan spesifikasi dari sapi yang mau disembelih. Umurnya berapa? Dijawab masih muda. Warna kulitnya apa? Dijawab putih. Ada bercaknya apa enggak? Dijawab ada bercaknya coklat di bagian paha atau di punggung. Cerita lengkapnya enggak masalah ini. Udah pernah dipakai buat bajak sawah belum? Belum. Sampai Bani Israel ini kehabisan pertanyaan, dan karena mereka udah bacot tanya dan udah bacot dijawab, mereka makin susah untuk mendapatkan sapi yang persis. Karena kalau nggak persis berarti mereka nggak taat. Ya, mereka mempersulit keadaan diri sendiri. Ya ini hikmah di sini kita nggak perlu kenceng-kenceng banget beragama. Karena itu bisa mengotori hati. Banyak keringanan. Misalnya, waktu buang air kecil, sunahnya itu memercikkan air ke celana. Supaya kamu nggak bisa bedain. Ini tetesan air atau tetesan kencing. Dan kalau ternyata itu tetesan kencing, maka tidak dihukumi najis. Pernah juga Umar itu lagi jalan-jalan, lagi rombongan itu ya sama Rasulullah, sampai di sebuah telaga. Yang di telaga itu dijaga sama seseorang. Ada orang lah tinggal di sana. Terus waktu pada mau minum, Umar bin Khattab itu tanya ke orang yang jaga. Umar tanya, telaga ini suka diminum sama hewan buas apa enggak? Karena kalau diminum hewan buas airnya najis. Tapi Rasulullah bilang apa? Rasulullah bersabda ke penjaganya itu jangan jawab pertanyaannya. Jadi sengaja tidak tahu airnya najis apa enggak. Karena kalau enggak tahu hukumnya enggak najis. Jadi Allah tuh menghendaki kebaikan dan kebaikan itu pasti mudah dilaksanakan. Terus mereka dapat sapinya, akhirnya disembelih. Kemudian setelah disembelih sapi itu, Allah tiba-tiba ngobrol lagi sama Nabi Musa. Wahai Musa, potong pahanya. Terus Nabi Musa motong pahanya. Kamu bayangin Nabi Musa bawa paha sapi gitu, bawa kaki sapi. Terus setelah setelah
dipotong pahanya, Allah turunkan firman lagi. Pukulkan paha sapi itu kepada mayat orang kaya tadi. Ini pukul pahanya ke mayat tersebut. Jadi diperhatikan ya, perintahnya itu turun satu-satu. Sembelih sapi udah disembelih, potong paha udah dipotong, pukulkan. Jadi perintahnya nggak datang bersamaan. Perintah itu bukan sembelih sapi, nanti kalau udah dipotong pahanya, nanti kalau udah pahanya dipakai buat ini nggak gitu. Jadi bener-bener menuntut kepasrahan. Mungkin kalau teman-teman yang mengalami, misalnya murabimu ngongkon kowe ngopo, kowe arti, stance-mu kayak gimana, perasaanmu kayak gimana, apakah yakin ataukah ragu. Nah, kalau kita nggak dijelasin, atau misalnya dosen bilang apa, nyuruh apa, atau mungkin atasanmu di kampus, ketua divisinya mungkin. Lah Nabi Musa itu sama sekali nggak ada rasa curiga, malas, bertanya-tanya, dan semacamnya nggak ada. Pokoknya apa yang disuruh dilakuin. Ya, terus pahanya dipukulkan ke mayatnya tadi. Terus mayatnya tuh hidup lagi habis dipukul. Terus setelah mayatnya hidup, mayatnya bilang, dia nunjuk orang, ini yang bunuh aku. Selesai mas. Jadi pertanyaannya kan siapa yang bunuh? Nah Allah pengen ikhtiarnya tuh kayak gitu. Ini udah lewat jam 6, mau lanjut apa cukup? Tapi nek lanjut cepet sih, tinggal dikit. Lanjut dikit ya. Someday ada Bani Israel itu yang tanya, ada seseorang dari Bani Israel itu tanya ke Nabi Musa, wahai Nabi Allah, siapa manusia yang paling pintar? Nabi Musa bilang, aku. Karena dia merasa pintar. Ya kan? Padahal beda. Nabi Musa itu taat, bukan pintar. Karena Nabi Musa mengklaim dirinya yang paling pintar, Allah tegur. Ada yang lebih pintar, kamu cari orangnya. Di surat Al-Kahfi ayat ini ya, ayat yang nyeritain Nabi Khidir lah pokoknya. Disuruh pergi nyari orangnya, nah, katanya bisa ketemu di ini tempat di mana dua laut bertemu. Terus Nabi Musa berkelana, kan? Berkelana sampai tempatnya, ada orangnya, terus minta izin berguru, terus bergurulah sama Nabi Khidir. Terus dalam perjalanan diikutin terus sama Nabi Musa gitu ya. Nabi Musa berkhidmat, ya jadi ajudan lah kira-kira. Ngintil terus gitu. Ketemulah pemukiman. Pantai, di pesisir pantai gitu ada kapal, bolongin kapalnya. Nah, Musa protes. Loh, kok kamu ngerusak kapalnya? Nabi Khidir bilangnya gini, satu. Nah, dia ngitung. Nabi Khidir bilang gini, tuh kan kamu nggak kuat kalau belajar sama aku. Ini hikmahnya, karena belajar kepada seseorang itu juga ada adabnya. Kalau kita nggak ada adab, maka itu dihitung nggak kuat untuk belajar. Bukan semerta-merta kamu bisa paham atau enggak, tapi kuat nggak beradab dengan guru yang kita ikutin. Terus lanjut lagi perjalanan. Ketemu anak kecil dibunuh. Nabi Musa tanya lagi kok dibunuh. Nabi Khidir ngingetin lagi, kamu nggak kuat belajar sama saya. Terus ketiga kalinya Nabi Musa nggak mempertanyakan ya. Jadi masuk kampung, minta bekal, nggak ada yang ngasih. Terus waktu mau keluar kampung, lihat ada rumah reot. Dibenerin sama Nabi Khidir. Terus Nabi Khidir pergi begitu saja. Terus Nabi Musa bilang gini, kok kamu nggak minta imbalan? Kan kita butuh bekal. Nabi Musa bilang gitu. Terus Nabi Khidir bilang, sudah cukup, kamu emang nggak kuat. Kemudian Nabi Musa itu nggak nuntut lagi untuk lanjut belajar karena sadar diri kalau dia tidak kuat. Beda dengan akhlak pelajar-pelajar sekarang. Gurunya ngapain, dosennya ngapain, lempar balik salah ke beliau-beliau. Kemudian Nabi Khidir jelasin, aku ngerusak kapal tuh karena kayak gini, aku bunuh anak karena kayak gini, aku benerin rumahnya karena kayak gini.
Jadi Nabi Khidir itu melakukan perkara yang di luar nalar berdasarkan ilmu. Nabi Musa melakukan sesuatu yang di luar nalar itu berdasarkan taat. Itu bedanya. Jadi Nabi Musa itu baru benar-benar belajar setelah dakwahnya panjang. Waktu ketemu Nabi Khidir ini Nabi Musa baru benar-benar belajar. Ini hikmahnya buat kita ya, proses proses hidup tuh panjang. Nggak perlu buru-buru. Sedikit tips aja ya, kalau kalau dari kalau dari ini teman-teman tahu Ikigai yang, yang ditulis Hector Garcia. Tipsnya itu sehari kamu kamu nentuin 6 hal aja yang mau kamu selesaiin. 6 hal ini di luar perkara-perkara yang terkait kamu hidup atau mati. Misalnya kamu makan, nggak makan kan dong toh, mandi itu nggak perlu dihitung nggak apa. Tapi kayak misalnya jogging, ngerjain tugas, ah, apa namanya, belajar, atau mungkin kerja gitu ya. Achievement kayak gitu kamu batasi 6 aja sehari. Nanti lebih rileks. Apalagi kalau 24 jam kita mencontoh Rasulullah. Nanti mau. Oh iya, sampai Nabi Khidir tadi. Itu ya. Ini mempertegas juga buat kita kalau orang yang berilmu itu kedudukannya lebih baik daripada orang yang soleh, ahli ibadah itu kecil dibandingkan dengan ahli ilmu. Banyak-banyak bersyukur pada Allah kalau kita banyak-banyak dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi kalau udah dikasih banyak kesempatan, banyak-banyak minta kepada Allah supaya banyak diberikan kepahaman. Kalau udah paham, banyak-banyak minta kepada Allah untuk diberikan diberikan keutamaan untuk mengamalkan. Ini terakhir dari inti cerita ya. Nabi Musa itu diminta untuk bikin peti. Petinya buat nyimpen Taurat. Karena ingat ya tadi Nabi Musa itu banting Tauratnya. Terus Allah kemudian gampangannya berfirman ginilah maksudnya tuh. Kamu tuh udah tak kasih kitab, mbok tolong dirawat baik-baik. Ya, makanya turun perintah untuk bikin covernya, bikin bikin bookshelf-nya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 248, coba dibuka. Cek dong, ada yang udah buka nggak? Siapa? Aku mau tanya sesuatu. Ada nggak di situ kalimat eh ini apa ini aja Kim? Tolong artinya disalin di sini, bisa nggak? Apa aku yang buka Quran? Apa tolong bacain aja Kim? Apapun deh. Rapopo. Ya Allah Kim, pada Nah, ini di kalimat eh, tanda kekuasaan, tanda kerajaan itu bahwasannya tabut tadi ada pada dirimu, ya. Jadi Allah menyimbolkan tanda kekuasaan itu ada pada tabut yang dipegang sama Nabi Musa. Yang his kingship is that the chest will come to you itu. Bani Israel itu mengimani kalau tabutnya ada di kuil Sulaiman. Salah satu ambisi mereka untuk megang Palestina itu supaya mereka bisa dapat tabutnya. Karena buat mereka barang mereka tuh kelenik, jangan kelenik orang-orang barat. Ya, mungkin kalau bahasa nggak mau kalau dicekel. Ini sih, pokoknya ada beberapa orang di muka bumi ini itu yang sangat-sangat percaya kelenik dan sama Allah beneran dikasih istidrojnya, beneran. Jadi mereka percaya keutamaan barang ini apa, mereka dapat itu. Oh, bingung karo pertanyaan movie. Oh, yang di kuil Sulaiman ini nggak ada di maksudnya Bil? Suaraku hilang, Boh. Terus dia tanya tulisan apa itu? Oh, jadi eh, tabutnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Musa itu disimpan sama Nabi Sulaiman. Tabut itu ini ya. Jadi Taurat disimpan di dalam tabut. Tabut itu peti. Ya. Nah, orang-orang yang percaya kelene ini nyari tabutnya Nabi Musa karena bagi mereka kalau mereka dapat itu mereka menguasai dunia. Padahal maksudnya Allah, padahal maksudnya Allah
barang siapa yang punya tabut menguasai dunia itu barang siapa yang mempelajari dan mengamalkan. Sama kayak ketika kita bicara orang-orang yang memiliki Al-Quran itu bukan yang punya kitabnya, tapi yang Al-Quran itu ada di hatinya. Yang Al-Quran itu ada di tutur katanya. Yang Al-Quran itu ada di amal perbuatannya. Jadi barang siapa yang punya tabut di hatinya, punya Taurat di hatinya, di, di tutur katanya, di amal perbuatannya, mereka Allah kuasakan dunia ke mereka. Tapi orang-orang yang akalnya pendek ini, akalnya pendek nafsunya besar, mereka mikir kalau punya kitabnya, mereka menguasai dunia. Ambil contoh, coba search nanti ada pusaka namanya Padmanabha Wiranagari. Dulu yang punya Majapahit. Khasiatnya, barang siapa yang megang barang siapa yang megang pusaka Padmanabha Wiranagari ini, dia dia menguasai dunia. Terus kalau teman-teman cek pusaka ini sekarang ada di mana? Sekarang dia ada di Amerika. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya kenapa kok UK, US itu banyak ngumpulin artefak, buat yang bertugas mungkin untuk ilmu, tapi buat yang nyuruh itu untuk klenik. Buat mereka itu jimat. Mereka percaya itu. Dan Allah perkenankan kepercayaannya terjadi. Sama kayak yang tak ceritain di depan waktu rombongan negaraan Prancis bawa mayatnya Firaun. Seperti apa mereka berkhidmat ke jasadnya Firaun. Seperti itu pula orang-orang yang demikian berkhidmat kepada benda-benda semacam ini. Gitu ya teman-teman. Terus masih banyak kisahnya Nabi Musa yang bisa dibahas, tapi kayak yo banyak banget. Tapi yang penting-penting insya Allah udah aja ya. Siapa tahu teman-teman mau nyari di luar atau kalau ada rezeki kita bahas lagi. Eh, yang udah dibahas ini kisah matinya Nabi Musa udah ya. Terus kisahnya Korun. Teman-teman bisa belajar sendiri, bisa ngambil hikmah sendiri. Ada percakapannya Nabi Musa sama iblis kemarin juga udah disinggung. Yang iblis minta taubat. Terus yang seru itu kisahnya Nabi Musa dengan ayam dan jagung. Jadi Nabi Musa tuh mau makan jagung, mau makan biji jagung gitu kan. Terus Nabi Musa bilang ke Allah, sebelum makan nih Nabi Musa bilang ke Allah, ya Allah ini rezekiku. Terus Allah berfirman bukan. Kemudian Nabi Musa bilang, enggak ini rezekiku. Terus dimakan sama Nabi Musa. Terus keselak, nggak bisa turun, nggak bisa keluar. Nah, Nabi Musa ini muter-muter kampung, nggak ada yang bisa nyembuhin. Terus Nabi Musa pergi ke kampung sebelah, karena katanya ada tabib yang bisa nyembuhin. Terus Nabi Musa pergi ke kampung sebelah, tanya orang di mana rumah tabibnya, ditunjukin. Nah, waktu Nabi Musa mau ngetuk pintu tabibnya tadi, Nabi Musa batuk. Pas batuk, jagungnya keluar. Terus ada ayam lewat, makan jagungnya. Kemudian Allah berfirman, jagungnya bukan rezekimu. Ya, kita nggak bisa yakin bener kalau sesuatu itu milik kita ya teman-teman, karena semuanya milik Allah. Terus kalian kalau belajar kisah-kisah tentang Black Sabbath juga mungkin menarik, bisa bisa ngambil hikmahnya juga. Tapi buat sekarang cukup ya. Kita lanjut besok. Ini tak tutup dulu. Kalau mau ada yang didiskusikan, monggo. Assalamualaikum. Saya mencerna pertanyaanmu dulu. Eh, anu, nggak tak jawab ya. Paling aku nyampein ini aja deh. Eh, kurang lebih apa yang teman-teman tahu sekarang itu udah cukup buat buat sampai surga. Nggak perlu merasa kurang. Cukup. Kalau cukup cukup. Jadi, taruhlah kalian berhenti belajar sekarang, terus cuman ngamalin apa yang udah teman-teman tahu sekarang, kan aku yakin selama hidup pasti udah pernah sholat toh, udah. Ini baik dan buruk itu juga jelas. Nggak perlu jadi pikiran, jangan-jangan aku nggak tahu dan segala macam. Perbanyak amal aja dari apa yang sudah diketahui. Nanti Allah kasih ilmu dengan sendirinya. Nanti kalau salah, Allah benerin dengan sendirinya. Nggak perlu berandai-andai. Nggak perlu berandai-andai
yang aku lakuin ini bener atau salah, harusnya kayak gimana. Tegas baik. Karena aku yakin pasti tiap kita melakukan sesuatu, jelas milih yang baik daripada yang buruk. Terus niatnya seputar ini aja deh, kalau mau aman, kalau mau selamat. Niat karena Allah. Kalau bingung niat karena Allah gimana? Niat karena ingin menyenangkan Rasulullah atau niat mencontoh apa yang diperbuat Rasulullah. Atau kalau nggak bisa atau susah susah mikirin itu niatnya membahagiakan orang lain, membantu orang lain. Niat seputar Allah, Rasul, dan orang lain ini insya Allah aman. Terus masalah masalah memperjuangkan apa yang Allah mau, ini aja deh, buat kita ya, buat kita sebatas yang kita pengen aja, sebatas yang kita bersemangat untuk itu. Kalau kita dikasih Allah hidayah untuk lebih, alhamdulillah. Tapi sementara kayak gitu nggak masalah. Kalau tanyanya memperjuangkan apa yang Allah mau itu kekasihnya bahagia. Kekasihnya Allah siapa? Rasulullah. Rasulullah, apa yang bikin Rasulullah bahagia? Yang bikin Rasulullah bahagia itu umatnya bebas dari neraka. Jadi kalau kamu pengen Allah membahagiakan Allah, kamu pengen tahu apa yang Allah mau, terus kamu mau ngelakuin itu, kamu doain aja orang-orang yang banyak dosa itu masuk surga. Kamu lihat di TV atau di berita, ada orang yang nyebelin atau mungkin kebijakannya merugikan. Doain masuk surga. Karena Rasulullah pengennya dia masuk surga. Kalau dia masuk surga, Rasulullah seneng. Kalau Rasulullah seneng, Allah seneng. Pun nggak kalau nggak kuat kayak gitu, jagalah diri kita dari api neraka. Kita masuk surga yang seneng tuh Rasulullah. Kalau Rasulullah seneng, Allah seneng. Stay di lingkaran itu aja udah aman. Gitu ya. Nanti kalau yang lebih itu berlaku untuk tiap-tiap dari kita, lebihnya bakal beda-beda. Jadi bukan tempatnya untuk dibahas di forum. Oke, tak pamit dulu ya. Selamat pagi teman-teman.